Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 191. Tindakan Johan. Johan tersenyum. Pria itu sama sekali tidak melerai putranya. Dengan sengaja ia menonton putranya yang sedang menghajar saudaranya. Johan tersenyum bangga melihat kemampuan yang dimiliki oleh Randi. Randi begitu bersemangat ketika mendengar nenek dan kakeknya yang memberikan sorak, memberikan dukungan untuknya. Ahmad melayangkan tinjunya ke arah Randi, namun dengan sangat cepat Randi menangkis dan menendang bagian kepala pria tersebut. Pria yang bertubuh tinggi dan berkumis itu merasakan sangat pusing, sehingga berdirinya sempoyongan. Dengan gaya salto, Randi menendang dada pria itu. Ia tahu bahwa apa yang diperbuatnya lebay. Hanya melawan pria oleng saja harus dengan gaya salto. Namun tidak ada salahnya bila Randi ingin memamerkan kemampuan yang dimilikinya di depan kakek dan neneknya. "Johan, tolong jangan perlawan kami seperti ini," ucap Mirna. "Aku bisa berbuat yang lebih daripada yang kalian bayangkan." Johan tersenyum ketika mendengar suara sirine mobil polisi. Ia tidak menduga bahwa ternyata Randi memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik, dan dengan sangat mudahnya putranya mengalahkan dua orang sekaligus. "Sejak tadi, aku sudah sangat emosi melihat kalian. Kalian memang manusia yang tidak tahu malu. Jika seandainya saja kalian sopan terhadap ayah, nenek, serta kakekku, sudah pasti aku akan dengan ikhlas membagi rata harta peninggalan Tante Feni. Namun aku membatalkan niatku setelah melihat sikap kalian yang tidak sopan." Randi menang wajah-wajah yang sangat menjijikkan tersebut. "Apa kau sengaja ingin menjebak kami, Johan?" ucap Mirna dengan wajah yang sudah mulai ketakutan. Johan tersenyum memandangnya. "Apa kalian pikir aku begitu sangat bodoh melepaskan kalian begitu saja? Di mana tanggung jawabku kepada Feni? Aku akan memberikan keadilan untuk istriku." Johan meneteskan air matanya. Ia sungguh merasa bersalah terhadap istrinya yang menjadi korban dari kerakusan saudara-saudaranya sendiri. Effendi tersenyum menang orang-orang yang berwajah pucat tersebut. "Permisi Pak Johan, kami akan menjemput para tersangka terlibat dalam kasus Nyonya Feni." "Silakan Pak," ucap Johan. "Johan, tolong pertimbangkan. Jangan lakukan kami seperti ini," teriak Mirna dan yang lainnya. "Tidak ada lagi yang perlu aku pertahankan. Aku sudah terlalu jijik dengan kalian. Silakan kalian bayar semua perbuatan kalian di dalam tahanan. Aku akan memberikan tuntutan sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan. Jadi, jangan berharap aku akan meringankan hukuman kalian." Johan sudah bertekad untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya sebelum menikah dengan Nina dan melepaskan putranya mengurus perusahaannya. Suara penuh permohonan sudah tidak terdengar lagi ketika polisi menggiring para tersangka tersebut ke dalam mobil tahanan. Saat ini hanya ada satu orang yang masih tersisa duduk di kursinya. Orang itu hanya duduk dengan menundukkan kepalanya. "Maaf Mas Johan, Mas mengetahui ini, namun semua sudah terlambat. Waktu Mas menghubungi kamu, Mas ingin memberitahukan tentang rencana mereka. Namun ternyata kamu sibuk dan tidak mengangkat telepon dari Mas. Mas sudah mengancam Zuleha untuk tidak ikut serta. Mas melarangnya untuk tidak melakukan hal itu, namun dia tidak mau mendengarkan Mas. Mas mengancam akan menceraikannya bila dia melakukan perbuatan itu. Waktu itu dia sudah terlihat takut dan membatalkan niatnya, namun ternyata dia tetap melakukan. Sekarang Mas sedang dalam proses perceraian dengan dia. Mas harus menepati apa yang Mas katakan. Setelah ini Mas akan pergi meninggalkan Surabaya. Mas akan pergi bersama dengan anak-anak Mas. Mas akan kembali ke daerah asal Mas. Mas akan buka bisnis di sana." Hendra mengusap air matanya. Sejak tadi Hendra hanya diam tanpa berkata satu kata pun. Mas mencoba menghubungi Feni, namun ponselnya tidak aktif. Mungkin di saat Mas menghubunginya,
Dia sedang di dalam pesawat, Hendra menjelaskan. Aku tahu Mas tidak terlibat. Aku hanya menyelesaikan mereka yang terlibat dalam kasus ini saja, Johan menjelaskan. Sebenarnya, yang mereka jadikan sasaran utama, kamu Johan. Namun, mereka beralih untuk mencelakai Feni, dan saya peluang lebih besar, Hendra berkata penuh penyesalan. Johan hanya diam ketika mendengar ucapan Hendra. Terima kasih sudah mendengarkan ucapan Mas. Mas pamit. Hendra beranjak dari duduknya. Ia menyalami tangan Johan, kemudian Sabrina dan Lukman. Aku mohon maaf bila selama ini aku banyak salah kepada Oma dan Opa, ucapnya. Iya, jawab Lukman. Hendra memandang Randi. Om sangat malu berjumpa dengan kamu. Ini pertemuan pertama kita, namun berkesan sangat buruk. Om tahu, kamu bukan orang sembarangan. Om yakin kau mampu mengendalikan ini semua. Om minta maaf dan pamit. Hendra memandang Randi dengan rasa malu. Iya Om, jawab Randi. Hendra memandang Nina. Ia kemudian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah berpamitan, Hendra pergi meninggalkan rumah milik Lukman. Nina benar-benar takut tadi Mas. Nina memandang Johan. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Mas baru bisa tenang sekarang. Johan bernafas lega. Nina benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata ada orang seperti mereka, padahal keluarga sendiri. Terkadang, keluarga lebih menakutkan daripada orang luar. Johan tersenyum. Nina nggak punya keluarga dan saudara. Terkadang merasa iri melihat orang punya saudara. Namun ternyata tidak semua keluarga baik ya. Nina memandang Johan. Johan menganggukkan kepalanya.